Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan ridhonya kita semua pada hari ini bisa berkumpul meskipun secara daring. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial orde 1. Nah, kita petakan materinya menjadi dua bagian. Bagian 1 terdiri dari dua sub, yaitu PD terpisahkan dan PD eksak. PD terpisahkan kita menggunakan metode pemisahan variabel, PD eksak kita menggunakan metode eksak. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang bagian 2, yaitu tentang PD linear orde 1 dan PD Bernoulli. PD linear orde 1 menggunakan metode faktor integral, dan PD Bernoulli menggunakan metode substitusi. Oke, kita masuk ke subbab 1, persamaan diferensial terpisahkan. Berikut definisinya, PD orde 1 dikatakan terpisahkan apabila dapat dinyatakan dalam bentuk GY, Y aksen sama dengan HX. Nah, jika kita memenuhi bentuk seperti ini, maka solusinya bisa diperoleh dengan mengintegralkan kedua ruas, yaitu integral GY DY sama dengan integral HX DX. Dari mana kita memperoleh bentuk akhir ini? Nah, coba kita perhatikan bentuk awal, GY, Y aksen sama dengan HX. Jika Y aksen ini kita tulis menggunakan notasi Leibniz, maka kita bisa ganti Y aksennya dengan DY per DX, yaitu GY, DY per DX sama dengan HX. Nah, bisa juga ditulis dengan menggunakan GY, DY sama dengan HX, DX. Digarisbawahi, bentuk ini hanya bentuk lain dari bentuk yang sebelah kiri tadi. Jadi kita bisa membentuk dengan bentuk yang setara, yaitu GYDY sama dengan HX/DX. Tetapi ketika kita mengintegralkan, kita pakai bentuk pertama, yaitu integral. Nah, ini kita integralkan kedua ruas terhadap X, yaitu integral GY DY per DX sama dengan integral HX DX. Nah, maka kita bisa peroleh integral GY DY sama dengan integral HX DX. Jika kita amati, bentuk ini sama dengan bentuk yang tadi. Maka metode terpisahkan ini, memisahkan variabel ini, kita peroleh solusi persamaan diferensialnya dengan mengintegralkan bentuk yang seperti ini. Integral GY DY sama dengan integral HX DX. Nah, berikut adalah contoh pertama. Soalnya ya, carilah solusi umum persamaan diferensial DY per DX sama dengan X plus 3X kuadrat per Y kuadrat. Nah, jawabnya bagaimana? Kita bentuk menjadi Y kuadrat DY sama dengan X plus 3X kuadrat DX. Kemudian kita integralkan kedua ruas sehingga menjadi integral Y kuadrat DY sama dengan integral X plus 3X kuadrat DX. Ruas kiri kita integralkan terhadap Y, ruas kanan kita integralkan terhadap X. Sehingga kita peroleh sepertiga Y pangkat 3 plus konstanta 2 sama dengan setengah X kuadrat. Nah, yang sebelah kanan kita integralkan terhadap X, diperoleh setengah X kuadrat plus X pangkat 3 plus konstanta 1. Nah, konstantanya ini bisa kita gabungkan maupun kita kalikan ya. Diperoleh sepertiga Y pangkat 3, C2-nya benda ruas ke kanan. Nah, diperoleh setengah X kuadrat plus X pangkat 3 plus C1 min C2. Karena ini sama-sama konstanta, maka solusi umumnya kita bisa tulis Y sama dengan akar 3 dari 3 per 2 X kuadrat plus 3X pangkat 3 plus C. Kita cukup tulis dengan C. Jadi C-nya itu adalah 3 kali C1 min C2. 3-nya dari mana? Kita kalikan dari kedua ruas dengan 3. Sehingga bisa diperoleh Y pangkat 3 sama dengan, kemudian kita akarkan 3.
Contoh kedua, tentukan penyelesaian persamaan diferensial Y aksen plus 5x pangkat 4Y kuadrat sama dengan 0 yang memenuhi nilai awal Y0 sama dengan 1. Nah, kita bentuk seperti ini. dy per dx sama dengan min 5x pangkat 4y kuadrat. Nah, kemudian kita kelompokkan. Jadi, ciri-ciri kita menggunakan persamaan diferensial dengan metode memisahkan variabel, kita bisa memisahkan variabelnya sesuai kelompoknya, y dengan dy, x dengan dx. Maka kita bisa menggunakan metode tersebut. Nah, ini menjadi 1/y kuadrat dy sama dengan min 5x pangkat 4 dx. Kita integralkan kedua ruas. Ruas kiri kita integralkan terhadap y, dan ruas kanan kita integralkan terhadap x. Sehingga kita peroleh integral 1/y kuadrat dy sama dengan min integral 5x pangkat 4 dx. Nah, ruas kiri kita integralkan terhadap y, kita peroleh min 1/y plus c2 sama dengan min x pangkat 5 plus c1. Nah, kita peroleh solusi umum y sama dengan 1/x pangkat 5 plus c. Jadi kita cukup menulis dengan c. Bagaimana dengan mencari solusi khususnya? Maka kita bisa substitusikan nilai awal Y0 sama dengan 1 ke persamaan solusi umum yang tadi. Gunanya apa? Untuk memperoleh nilai C. Sehingga kita peroleh 1/C sama dengan 1, sehingga C kita peroleh sama dengan 1. Maka kita bisa menulis solusi khususnya dengan mengganti nilai C itu dengan 1, yaitu Y sama dengan 1/x pangkat 5 plus 1. Nah, berikut ini adalah latihan 1. Ada 10 soal. Nah, yang kita kerjakan hari ini yaitu bernomor ganjil, soal bernomor ganjil 1, 3, 5, 7, dan 9. Untuk soal nomor lainnya, nomor genapnya kita kerjakan di rumah sebagai tugas rumah. Oke, kita langsung lanjut ke persamaan diferensial eksak subbab 2. PD orde 1 yang berbentuk seperti ini, mxy dx plus nxy dy sama dengan 0, dikatakan eksak jika do m per do y sama dengan do n per do x. Maka kita nanti mencari dulu do m per do y-nya berapa, do n per do x-nya berapa. Jika sama hasilnya, maka PD tersebut dikatakan eksak. Nah, jadi kapan kita menggunakan metode ini? Ketika kita tidak bisa menggunakan metode pemisahan variabel. Jadi variabelnya tidak bisa dipisahkan antara Y dengan X. Jadi harusnya kan dipisahkan Y, kelompok Y dengan kelompok X. Jika tidak bisa dipisahkan, maka ini termasuk persamaan diferensial eksak. Maka cara memperoleh solusinya dengan menggunakan seperti ini. Jadi dengan kata lain, terdapat fungsi UXY sehingga diferensial totalnya berbentuk seperti ruas kiri. Persamaan diferensial di atas yaitu apa? Ruas kirinya mxy dx plus nxy dy. Nah, kita peroleh do u per do x sama dengan m dan do u per do y sama dengan n. Sudah tahu maksudnya? Coba kita perjelas lagi di sini ya. Apa sih diferensial total dari fungsi UXY? Nah, ini adalah definisi di buku Bapak Arjudin sudah dijelaskan. Jadi definisi diferensial total dari fungsi UXY itu adalah DU sama dengan ya turunan U, DU sama dengan do U per do X dx plus do U per do Y dy. Nah, jika kita kaitkan dengan bentuk yang awal tadi, maka kita peroleh do U per do X tadi adalah M, do U per do Y tadi adalah N.
Oke, langkah-langkah ketika kita menyelesaikan PD eksak, yaitu pertama selidiki dulu keeksakannya. Seperti tadi ya, mengecek do M per do Y-nya apakah sama dengan do N per do X. Jadi dicek apakah eksak atau tidak. Kemudian dimisalkan solusinya berbentuk UX, Y sama dengan C. Nah, maka kita peroleh do U per do X-nya sama dengan M persamaan I, dan do U per do Y-nya sama dengan N persamaan 2. Dari persamaan I, nah kita peroleh UXY sama dengan integral M dx plus KY. Nah, ini diingat lagi fungsi multivariabel. Nah, bagaimana cara kita mencari fungsi U ketika diketahui do U per do X? Ini diintegralkan terhadap X, maka kita peroleh integral M dx, maka konstantanya kita misalkan K, tetapi dalam Y. Karena kita tadi mengintegralkan terhadap X, maka konstantanya itu adalah KY. Kemudian turunkan terhadap Y dan samakan dengan persamaan double I. Diperoleh do K per do Y. Jadi UX, Y tadi diturunkan terhadap Y. Nah, sehingga bentuk KY diperoleh dengan mengintegralkan terhadap Y. Kita langsung saja ke contoh soal untuk memahami yang bentuk terakhir ini. Kenapa kok bisa muncul do K per do Y? Oke. Contoh yang terakhir ini contoh 3 ya. Carilah solusi umum persamaan diferensial berikut. Nah, coba kita cek. Nah, ini bentuknya 4x pangkat 3 y pangkat 3 min 2xy ini adalah bentuk M. Ya. 3x pangkat 4 y kuadrat min x kuadrat ini adalah bentuk N. Nah, untuk menjawab ini, kita selidiki dulu eksaknya. M-nya adalah bentuk yang depan ini, 4x pangkat 3 y pangkat 3 min 2xy. Nah, sehingga diperoleh do M per do Y kita turunkan terhadap Y. Maka X-nya tetap ya, X pangkat 3-nya jadi 4x pangkat 3 Y kuadrat, 12x pangkat 3 Y kuadrat min 2x, karena yang kita turunkan adalah Y-nya. Nah, kemudian untuk bentuk N, 3x pangkat 4 Y kuadrat min X kuadrat, juga kita turunkan terhadap X. Do N per do X sama dengan 12x pangkat 3 Y kuadrat min 2X. Jika kita amati bentuk do M per do Y ini sama dengan bentuk do N per do Y, do N per do X, maka PD tersebut eksak. Coba ini selanjutnya ya. Kemudian dimisalkan solusi umumnya U, X, Y sama dengan C0. Karena do U per do X-nya sama dengan M, maka kita integralkan terhadap X untuk memperoleh fungsi U. Ya, untuk memperoleh U. Sehingga U sama dengan integral M dx. M tadi apa? Kita lihat dari soal lagi. M-nya tadi ya, 4x pangkat 3 y pangkat 3 min 2xy itu adalah M. Maka kita ganti M-nya dengan sesuai di soal tadi. Kemudian kita integralkan terhadap X, maka di sini konstantanya dalam Y. Sehingga kalau kita integralkan terhadap X, maka Y-nya di sini dianggap konstanta. Sehingga X pangkat 4 Y pangkat 3 min X kuadrat Y plus KY. Selanjutnya kita mengamati do U per do Y sama dengan N. N tadi dilihat lagi di soal ya. Nah, di sini do U per do Y, fungsi U yang bentuk yang U ini, kita integralkan terhadap Y. Sehingga diperoleh 3x pangkat 4. Nah, ini Y kuadrat min X kuadrat plus do K per do Y. Nah, jadi bentuk KY ini, konstanta KY ini kita integralkan terhadap Y, sehingga kita peroleh do K per do Y sama dengan N. N-nya itu yang di soal tadi, 3X pangkat 4Y kuadrat min X kuadrat.
Sehingga diperoleh do K per do Y 0. Kenapa 0? Karena bentuk ini, yang depan ini dengan yang ruas kanan kan sudah sama, maka do K per do Y-nya sama dengan 0. Nah, karena do K per do Y-nya 0, maka KY-nya adalah suatu konstanta. Coba diamati ya. Kalau turunan pertamanya sama dengan 0, maka integralnya itu adalah suatu konstanta. Nah ini C1-nya adalah konstanta. Maka solusi umumnya, nah tadi solusi umumnya kan sudah kita misalkan UXY sama dengan C0, maka UXY-nya kita ganti dengan bentuk yang ini. X pangkat 4, Y pangkat 3, min X kuadrat Y, KY-nya tadi kan konstanta. Nah, ini sama dengan C. Oke. Selanjutnya dikerjakan latihan 2 juga nomor ganjil dipilih 1, 3, 5, 7, 9. Nah, untuk nomor genapnya dikerjakan di rumah. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih, syukur alhamdulillah kita selesai pada pertemuan kedua ini. Jika ada pertanyaan, kita berpindah lagi ke forum diskusi di kelas daring. Kemudian kita kerjakan soal latihan di sana. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.